ceramah agama tentang takbir dan hikmah kematian, dan akan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Bisri. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga. Ayahanda Dr. Handas Haji Asmara Hadi beserta keluarga besar beliau, para hadirin hadirat, para tokoh agama, tokoh adat yang hadir, para guru, para kiai, para ustadz dan ustazah, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita yang hadir di malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat Allah. Kita malam ini undangan takziah untuk Bunda Hajjah Nur Aswati yang beliau wafat di Tanah Haram dan dimakamkan di sana, padahal beliau sudah mempersiapkan tempatnya di Indonesia. Ini sebenarnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, bahwa di mana kita lahir, di mana kita besar, di mana kita wafat, di mana kita dikubur, Allah yang Maha mengetahuinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sebuah kenyataan, kepastian yang tidak ada satupun yang akan lari dari kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah walau kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menghampiri kalian, walaupun kalian berada dalam bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada." Qul in kuntum, bahwasanya kematian yang kalian akan lari dan berusaha melarikan diri daripadanya, dia akan menghampiri kalian. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, akan menghampiri kalian dimanapun kalian berada. Dulu kalau orang meninggal kita pertanyaan. Pertama, apakah dia sudah tua? Yang kedua, apakah dia sakit? Yang ketiga, apakah dia kecelakaan? Tapi sekarang kematian tidak kita tanyakan hal-hal tersebut, karena sekarang di akhir zaman Nabi menjelaskan bahwasannya ada yang namanya mautul faj'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat kecil. Di antara tanda-tandanya orang meninggal itu mendadak. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi cukup menjadi mau'izah, cukup menjadi nasihat untuk kita semuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim mengatakan, "Kuntu nahaitukum
an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dalam riwayat fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahlah kubur karena mengingatkan kalian kepada kematian atau mengingatkan kalian kepada akhirat. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Umar, Nabi ditanya ayul mu'minina afdal, siapakah orang mukmin itu yang paling mulia, yang paling baik? Nabi menjawab ahsanuhum khuluqa, orang yang mulia akhlaknya. Kemudian ditanya Nabi SAW lagi, fa ayul mu'minina akyas, siapa orang mukmin yang paling cerdas, siapakah orang mukmin yang paling hebat? Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, aktsaruhum dzikran lil maut wa ashaddu musti'dadan lah, yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan diri untuk kematian tersebut. Bekalan amalan apa yang kita punya, amalan kecil saja, itu dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang cerdas adalah orang yang ingat bahwa dia suatu saat akan mati dan dia mempersiapkan diri untuk kematian tersebut. Mempersiapkan amalnya, bekalnya, amal solehnya. Karena kalau kita ngejar dunia, kalau kita ngejar dunia sebanyak-banyaknya, Anda punya tanah hektaran, mobil mewah, rumah yang indah, pada saat Anda meninggal, dunia akan pamit dengan Anda dengan 2 meter doang. Tanah yang luas itu nggak pernah kita dengar ada orang dikubur dalam tanah seluas 1 hektar. Ada? Cuma 2 meter doang. Dan kain kafannya tidak ada kantongnya. Subhanallah. Tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal soleh. Maka Nabi bersabda, yatba'ul mayyit thalath. Yang ikut mengantarkan orang meninggal itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ada 2 akan kembali, 1 akan menemani. Yang pertama akan kembali adalah keluarganya. Istrinya akan menjanda atau menikah lagi. Demikian dengan suaminya. Dan keluarga, anak keturunannya akan menjadi anak yatim. Yang kedua adalah hartanya. Harta akan pulang kembali menjadi rebutan seperti yang kita saksikan saat ini. Maka ada anak mengatakan, aku benci ayahku karena meninggalkan warisan, tapi tidak meninggalkan agama untuk kami. Mereka berebut tentang harta. Coba kalau mereka punya agama, tidak ada yang saling berebut karena harta. Kalau kita menjalankan syariat dengan baik, itu lancar dan tidak ada persoalan dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang tradisi kita ini, perempuan nggak boleh dapat ini, laki-laki nggak boleh ini. Jadi kalau kita menjalankan syariat Allah, itu yang terbaik. Karena Allah memberikan hamba-hamba itu yang terbaik menurut hikmahnya Allah Jalla Jalla. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita berpikir suatu hari kita meninggal dalam keadaan tidur? Pada saat tidur, kemudian ternyata tidak bangun. Karena roh kita itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menahan roh kita semua. Lalu roh yang akan hidup kembali dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita, maka pada saat tidur itu disebut wafat kecil. Kita dalam keadaan mati sebenarnya. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan wudu, tidak pernah lihat Al-Quran sebelum tidur, baca surat Al-Mulk atau ayat atau surat yang lain. Gak pernah kita mikirin itu. Karena kita berpikir kita masih sehat, masih hidup lagi. Belum tentu itu terjadi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, beliau ini lahir besar di Indonesia, wafatnya di negara lain. Dan tidak disangka-sangka sampai Allah menahan anaknya. Tidak bisa ikut, cuma hanya suaminya yang sudah sepuh. Beda, subhanallah. Allah punya skenario, Allah punya aturan. Maka Anda jangan merasa pintar bisa mengatur segala-galanya. Seorang anak ingin mendorong ibunya, membimbing ibadah umrah ibunya, tapi malah subhanallah, malah dapat 2. Dia pulang ke negeri asalnya, yang kedua ibunya ibadah selesai tanpa didorong anaknya.
dan beliau malah wafat di situ. Coba beliau kalau mungkin ya, kalau dikasih isyarat atau dikasih mimpi dulu bahwa fulan kamu akan meninggal di negara itu, pasti orang-orang di antara kita bilang, jangan, aku meninggal di antara anak-anakku aja, di tengah-tengah keluargaku. Tidak seperti yang kita dengar wafat hari Ahad dikubur hari Rabu. Itu karena negara, orang asing. Beliau masih ada paspornya, kalau disalahgunakan bahaya, maka paspor itu harus digunting sama pihak kedutaan KBRI di sana. Dan itu prosesnya. Begitu orang Mesir di sini meninggal di Jakarta, tapi saya kejar itu dalam sehari udah selesai. Saya sampai suruh turun orang kedutaan turun ke bawah, nggak boleh saya turunin jenazah di dalam, tidak, kamu turun aja lihat di dalam. Karena itu dia harus disegel, karena mau dipulangkan ke Mesir. Kalau beliau ini dikubur di sana. Karena mau dipulangkan, memang itu aturan, harus digunting, harus ada surat kematian, benar-benar udah meninggal. Karena permainan itu kan sekarang udah tau lah banyak. Itu banyak asuransi, banyak yang bohong, kita nggak tahu apa yang terjadi. Manusia itu punya skenario yang hebat, ya. Tahu FS sekarang luar biasa skenarionya, nggak habis-habis lagi. TV kita cuma tayang dia lagi. Kan udah jelas, selesaikan aja, kelar daripada masyarakat pusing, biar masyarakat nggak sibuk nonton Piala Dunia. Allah, sampai subuh nonton Piala Dunia. Allah. Salat lewat, panggilan salat lewat, panggilan bola tidak lewat, ampun ya Allah. Ada orang tidur, saya telepon gak bangun-bangun, ternyata habis sedang sholat tahajud di depan TV. Tahajudnya di depan TV. Luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, beliau mempersiapkan kain kafannya, kata Ustaz Siddiq tadi. Ini Ustaz Siddiq yang ditugaskan untuk mendampingi ibundanya beliau sampai beliau kembali ke Jakarta. Beliau nanya sama saya, Syekh, anak lupa obat-obatan ibu saya bawa. Ente kadang-kadang bercuma ikut orang tua. Beliau malah bawa obat-obatan ibunya, dibawa lagi ke Indonesia. Allah punya skenario. Maka saya bilang, subhanallah, ada tutur kata dari lisan saya bilang sama beliau, insya Allah bunda antum tidak perlu obat-obatan lagi. Lah, ternyata beliau wafat. Ternyata beliau tidak butuh obat-obatan, tapi cuma hanya butuh amal salih dan doa dari anak keturunannya. Sampai beliau mempersiapkan kain kafannya, segalanya dipersiapkan. Itulah manusia tidak tahu di mana dia wafat. Maka nggak usah dipersiapkan kain kafan, biar nanti diatur sama Yang Maha Kuasa. Nanti kalau kau meninggal di sini, meninggal di negara mana, di daerah mana, biar nanti mereka yang ngatur. Nggak usah mikirin yang itu, mikirin aja amal ibadah kita udah. Akhirnya beliau persiapkan segala-galanya, ternyata tidak ditetangi di sini. Itu persis kayak Imam Malik Ibnu Anas. Imam Malik Ibnu Anas ini guru Imam Syafi'i. Beliau ulama besar di kota Madinah. Beliau pendiri mazhab Maliki. Wafat 179 Hijriah. Beliau ini bermimpi malaikat maut. Bayangkan antum mimpi malaikat maut. Pertanyaannya apa? Kamu nanya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan kita pasti, kapan aku meninggal ya? Pasti semua kita bertanya begitu. Kalau mimpi malaikat maut, kita akan bertanya, kapan kita akan meninggal. Kalau mimpi malaikat yang mengatur rezeki segala macam, pasti kita nanya, kapan kita kaya ya? Kata malaikat, kamu nanya, kamu bertanya-tanya katanya. Jadi kalau kita mimpi malaikat maut, persis kayak Imam Malik. Imam Malik mimpi malaikat maut. Kata Imam Malik, wahai malaikat maut, kapan aku wafat? Langsung ditunjuk pakai 5 jari begini. Imam Malik bangun tidur, nggak selesai mimpinya, ditanya. Akhirnya beliau terbangun dari mimpinya, bingung beliau. 5 menit, 5 jam, 5 hari, 5 minggu, 5 tahun, 5 bulan, beliau nggak ngerti. Beliau tanya tentang ulama ahli tafsir mimpi. Kata ulama ahli tafsir mimpi, wahai Imam Malik, malaikat maut tidak mengatakan kamu sisa umur kamu 5 hari, 5 bulan, 5 tahun. Cuma beliau menunjukkan tentang firman Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui kapan hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang di dalam rahim. Orang bilang kan, bisa tahu dokter sekarang laki jenis kelaminnya laki perempuan, bukan itu yang dimaksud. Itu hadis dalam
Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Allah menetapkan 4 hal, itu yang dimaksud oleh Allah. Allah mengetahui yang di dalam rahim. Hidupnya, bahagia atau celaka, rizkinya, wafatnya, ajalnya, semua. Itu yang dimaksud, bukan jenis kelaminnya. Kemudian beliau melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Kau tidak tahu apa yang kau peroleh untuk esok hari. "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada satupun yang mengetahui kapan dia akan wafat dan di negeri mana dia akan wafat. Itulah Imam Malik baru berpikir, oh itu yang dimaksud malaikat maut. Pada saat beliau bertanya, kapan saya wafat? Kata malaikat maut, ada 5 hal yang tidak termasuk urusanku. Hari kiamat, kapan turun hujan, yang di dalam rahim. Manusia kapan meninggal, apa yang dia beroleh esok hari, malaikat tidak tahu. Karena dia ditugaskan langsung mencabut nyawa. Maka sampai orang berpikir, kok bisa ya bumi begitu luas, satu malaikat saja yang bisa menyelesaikan tugas itu dengan cepat. Dalam hitungan detik aja ada yang meninggal di sini, di sana, di sini, di negara sana. Kok bisa? Kata ulama, bumi itu dijadikan seperti baskom kecil untuk malaikat maut, maka dia gampang mencabut nyawa-nyawa hamba Allah. Karena malaikat maut itu tidak punya tugas sendiri, beliau punya malaikat pelayan. Pertama malaikat rahmah, yang kedua malaikat azab. Mereka yang bertugas mencabut dari ujung kaki sampai ke sini. Malaikat maut yang mencabut dari sini, baru dia serahkan ke malaikat untuk membawanya. Itu tugas beliau. Beliau punya malaikat rahmah, malaikat azab. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan, semua yang di atas permukaan bumi akan wafat. Kata malaikat, ya Rabb, kami tidak hidup di bumi, kami naik turun ke langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kata malaikat, ya Rabb, kami cahaya, kami diciptakan dari cahaya, dari kemuliaan kami diciptakan. Subhanallah. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian, dan semuanya akan binasa kecuali wajahnya Allah Jalla Jalaluhu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah bertanya kepada malaikat maut, sudah manusia mati semua, habis, sudah dihabiskan, akhir zaman begitu. Ternyata Allah bertanya kepada malaikat maut, tersisa siapa lagi wahai malaikat maut? Kata malaikat maut, tersisa Mikail, Jibril, Israfil, dan saya ya Allah. Dia nggak bilang yang dan engkau ya Allah, dia nggak berani. Cuma hanya sebut 4. Wahai malaikat maut, cabutlah nyawa Israfil, dicabut. Tinggal siapa lagi? Fulan dan fulan ya Allah. Mikail dicabut. Cabutlah nyawa malaikat Jibril, dicabut malaikat Jibril. Panglima malaikat. Kemudian tersisa 1. Tersisa siapa wahai malaikat maut? Kata malaikat maut, tinggal saya sendiri ya Allah. Apa kata Allah? Mut ya malakal maut, matilah wahai malaikat maut. Pada saat malaikat maut sakaratul maut, beliau mengatakan, ya Rabb, kalau saya tahu tugas begini beratnya, saya enggak. Subhanallah. Beliau baru merasakannya bagaimana mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah, apalagi Allah yang mengatakan, matilah wahai malaikat maut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya tidak perlu pembahasan luas karena ini sudah menjadi pelajaran. Beliau wafat jauh dari kita nggak lihat jasadnya, tidak melihat beliau kuburnya. Itu sebenarnya bagi kita itu cukup pelajaran. Tidak perlu kita ceritakan, tidak perlu kita kasih pelajaran atau menyampaikan dalil dan hadisnya. Tapi saya yakin kita semua ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ini orang berpikir dia harus meninggal dalam keadaan sholat. Bukan begitu yang dimaksud. Memang betul, husnul khatimah itu bukan meninggal dalam keadaan baca Quran, atau dalam keadaan talbiyah, atau dalam keadaan ihram, atau dalam keadaan tidak. Nabi SAW wafat di kasurnya, Sayyidina Abu Bakar wafat di kasurnya, Sayyidina Umar bin Khattab wafat di kasurnya sesudah dibunuh. Sudah ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi ketika beliau sholat subuh rakaat kedua. Sayyidina Umar gak langsung meninggal, beliau beberapa hari baru beliau wafat. Sayyidina Ali meninggal di kasurnya juga, karena beliau ditusuk
pada saat beliau keluar sholat subuh. Maka kata Ummu Kulthum itu dulu istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar dibunuh dan ayahnya dibunuh. Kata beliau, mali walau salatil ghada, ada apa sih dengan sholat subuh? Suami saya dibunuh pada saat sholat subuh, ayah saya demikian keluar sholat subuh dibunuh juga. Saking beliau kaget gitu, suami saya pada saat sholat subuh, karena beliau anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu cinta Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali. Bukan orang Syiah yang bilang Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dan lain, tapi sahabat saling menghargai, mencintai. Kata beliau, ada apa dengan sholat subuh dengan saya ini? Kenapa sholat subuh mengejar saya? Ayah saya dibunuh pada saat sholat subuh, keluar sholat subuh, dan suami saya demikian pada saat sholat subuh. Subhanallah. Dan Khalid bin Walid, pedangnya Allah, Saifullahil Maslul, beliau tidak meninggal di dalam peperangan atau medan pertempuran, tidak. Dan itu keinginan beliau, tapi nggak ada yang bisa mematahkan pedang Allah. Saifullah, pedangnya Allah, nggak ada yang berani. Beliau meninggal di kasur, beliau sedih pada saat wafat, bukan karena meninggal, tapi kok ya Allah begini, perjuangan sepanjang ini, masa aku meninggal di kasur? Maka orang meninggal di kasur itu bukan berarti tidak husnul khatimah, salah. Orang yang meninggal husnul khatimah adalah orang yang meninggal dalam kondisi sholat, kondisi talbiyah, baca Quran, dan orang pada saat wafat hatinya terbebas dari kemusyrikan dan kemunafikan dan dari kekufuran. Dia meyakini Allah Maha Esa. Dia mencintai semua umat Islam. Hatinya bersih, tidak ada iri, dengki, hasud, sombong. Itulah orang yang wafat husnul khatimah. Apakah sih ada tanda-tanda husnul khatimah? Ada beberapa tanda yang dijelaskan oleh para ulama bersumber dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang pertama, ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Jangan antum berpikir gampang sekarang ngucapin la ilaha illallah, nanti pada saat sakaratul maut berat sampai ada orang ditalkinkan syahadat la ilaha illallah, dia bilang seperti gunung di lidah saya. Dia diajak berbicara yang lain bisa gampang dan lisannya lancar, tapi giliran disuruh baca la ilaha illallah tidak sanggup. Tapi orang yang terbiasa di dunia dengan kalimat tersebut di akhir hayat akan dipermudah. Maka cara kita mempermudah melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah sering pakai siwak. Di antara faedah yang dijelaskan ulama mazhab Syafi'i dalam kitab namanya Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja', Syarah Matan Abu Syuja', di jilid pertama bab siwak itu dijelaskan faedah siwak itu mengingatkan kita tentang kalimat tauhid dan memudahkan roh kita keluar. Dan itu amalan yang terakhir dilakukan Nabi adalah menggunakan siwak. Halo? Dalilnya apa? Hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan beliau, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha, pasti masuk surga. Wah, gampang banget. Masa cuma la ilaha illallah masuk surga? Nggak begitu mudah, bos. Nanti lihat nanti di akhir perjalanan. Ya, nanti pada saat kita mau meninggal, baru la ilaha illallah itu mudah atau berat. Sampai ada orang, dia punya tetangga, mohon maaf, tetangganya non-muslim. Dia berdua sama temannya datang ke rumah tetangganya. Ternyata tetangganya lagi sekarat. Yang satu bilang, bacain aja la ilaha illallah. Kata yang satu lagi, jangan, enak banget dia. Masa seumur hidupnya dia 70 tahun, enak banget, maksiat. Pas mau wafat la ilaha illallah masuk surga. Diamin aja dia mati kafir. Astagfirullah. Jangan dilakukan. Jangan ditiru yang begitu. Maka barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Yang kedua, orang mukmin itu keningnya berkeringat kayak saya ini, tapi berkeringat ini karena panas. Saya dari tadi cari senderan tembok, ya, tapi malah Anda disuruh di sebelah kakek sama beliau. Astagfirullah. Saya tetap memaafkan beliau di dunia, tapi di akhirat wallahu a'lam. Saya disuruh, saya cari tembok bersandar kepada selain Allah, nggak apa-apa, sekali-sekali musyrik. Malah disuruh di depan sampai habis tengah ini tempat tisu ini habis. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang mukmin itu pada saat akhir hayat itu keningnya berkeringat.
Walaupun ada AC di ruangannya, tapi keningnya berkeringat, berarti Allah bersulit dia di akhir hayat biar Allah ampuni dosanya. Maka kalau kita melihat, wah sakaratul maut sampai sehari, 2 hari, seminggu belum selesai, sampai dipanggil anaknya, ikhlasin aja orang tua. Ikhlasin enak aja, mau cari warisan. Nggak bisa, nggak ada urusan mau diikhlaskan atau tidak ikhlaskan, nggak ada urusan. Justru biarkan dia begitu, karena Allah ingin mempersulit di akhir hayat, biar dia menghadap Allah nggak punya dosa. Allah ingin menghapus, kita injek duri saja kata Nabi, kita injek duri aja menghapus dosa. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Urusan orang mukmin itu menakjubkan. Kalau dia tertimpa musibah, dia bersabar, itu terbaik untuknya. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur, itu terbaik untuknya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan ini tidak diberikan kecuali untuk orang yang beriman. Halo? Masih hidup? Semoga panjang umur. Sampai besok. Kan urusan Allah besok mau diperpanjang atau tidak, kan kita bilang tadi bukan urusan kita. Ya. Semoga husnul khatimah semuanya. Bisa kalian meninggal duluan, saya belakangan. Atau saya bisa duluan menyelamatkan kalian. Betul kan? Salah satu di antara dua. Kalian duluan, saya belakangan, atau saya duluan menyelamatkan kalian. Mudah-mudahan kita bertemu di surga insya-Allah. Kalau kalian masuk surga, tunggu saya di pintu surga. Setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya tidak menunggu kalian. Kelamaan, kalau menunggu begitu banyak. Kalau saya kan satu, kalau kalian kan banyak, nungguin lama. Keburu pintu tutup nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah, takziah ini artinya apa? Takziah itu artinya menghibur keluarga yang dapat musibah. Bukan membuat mereka nangis sampai ngundang penceramah nangis, kayak baru makan bawang bombay aja. Tidak. Takziah itu menghibur, biar mereka tidak larut dalam kesedihan, biar mereka udah bahagia menerima takdir Allah. Karena begitu Allah mencintai hamba. Saya tidak pernah marah sama takdir Allah, ketentuan Allah, karena pasti Allah mencintai saya hambanya, saya makhluk Allah, ciptaannya Allah, pasti itu terbaik buat saya. Maka kita ridha, karena mau tidak mau yang bisa berlepas diri itu ketentuan Allah. Maka orang pada saat dapat musibah itu ada 3 macam. Yang pertama murka, dan itu mendapatkan kemurkaan. Man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Kalau engkau ridha, dapat ridha Allah. Kalau engkau murka, ya dapat murkanya Allah juga. Yang kedua, mereka yang sabar ketika mendapat musibah, sabar. Yang ketiga adalah mereka yang ridha. Itu tingkatan tertinggi pada saat dapat musibah. Halo? Maka orang muslim itu meninggal dalam keadaan keningnya berkeringat. Maka kalau lihat orang meninggal itu keningnya berkeringat, dia insya Allah husnul khatimah. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang tua kalau meninggal, subhanallah, dia manggil anak-anaknya, dikasih pesan-pesan kebaikan, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan tangisin aku, udah ikhlaskan saja, mendoakan saya, jangan lupa silaturahim, jangan lupa hormati ini itu. Dan itu nasihat baik. Ini enggak, pas mau meninggal, nah dipanggil anak-anaknya semua, mana fulan, ada semua. Tanah yang sebelah rumah jangan dijual. Loh kenapa Pak? Punya orang masa mau dijual? Beliau lagi sakaratul maut, manggil anak-anaknya, mana fulan? Ada Pak? Mana fulan? Ada juga. Loh mana fulan? Loh anak-anakku semua ada di sini. Siapa yang jagain toko? Orang nungguin ayahnya mau sakaratul maut, ini malah mikirin dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, tanda berikutnya adalah orang meninggal pada saat yang baik atau hari yang baik. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yamutu yawmal jum'ah aw lailataha illa wuqiya fitnatal qabr," atau kama qala SAW. Orang yang meninggal di malam Jumat, hari Jumat, kecuali Allah jaga dia dari azab fitnah kubur. Tapi jangan orang yang lagi mabuk meninggal malam Jumat husnul khatimah, insyaallah mimpi husnul khatimah. Ya, kayak jamaah saya bilang, alhamdulillah, ajib ya, anak lihat tetangga saya ini nggak pernah ke masjid, tapi meninggal hari Jumat, pas azan Jumat. Nah, kata beliau, jangan husnul khatimah, ini bukan husnul khatimah. Ya, kita berdoa husnuzan kepada Allah, mudah-mudahan dia di antara dia sama Allah, dia taubat sebelum wafat dan Allah ampuni dosanya. Maka meninggal hari yang baik, di malam yang baik, seperti orang meninggal di bulan Ramadan beda di bulan yang lain. Meninggal di malam Lailatul Qadar beda dengan malam yang lain. Meninggal di malam Jumat, hari Jumat beda dengan malam-malam yang lain. Atau meninggal di tempat-tempat yang baik. Ya. Meninggal di tempat-tempat yang baik, seperti ibunda. Beliau meninggal di tempat yang baik.
Itulah mungkin insya Allah kita sebagai husnuzan berbaik sangka bahwa beliau husnul khatimah. Beliau itu punya sakit, beliau sabar. Saya sering kesini ketemu beliau, saya meminta dimasakin pindang. Saya paling senang di sini pindang. Kalau untuk pempek saya sudah khatam. Saya di Palembang udah nggak kuat makan pempek lagi udah. Setiap ke rumah orang pagi-pagi habis subuh Pak, tuh di mana rumah Pak? Habis subuh orang Palembang pagi-pagi habis subuh hirup cuka, ya Allah ya Rabb. Kalau orang Jakarta ini kalau nggak makan bubur, nggak makan nasi uduk, itu nggak masuk ke perut ini. Tapi di sini pagi-pagi subuh-subuh setiap rumah orang saya datang dihidangkan pempek lagi. Saya bilang kalian di sini nggak makan nasi apa? Masa tamu pempek melulu? Maka ana udah nggak terima pempek lagi, ana udah khatam sampai sadaqallahul azim. Tapi kalau pindang, itu baru saya tahu. Sekarang saya bisa meneliti pindang yang mantap, pindang tulang, pindang ikan. Baru saya teliti, oh ini baunya amis atau enggak, ini bagus apa enggak. Maka beliau almarhumah, semoga dirahmati Allah, beliau saya datang di sini, saya minta dimasakan. Karena saya menganggap beliau itu sebagai orang tua. Karena Ustaz Siddiq ini, Allah yarham, Ustaz Siddiq, yang dirahmati Allah maksud saya bukan meninggal ya. Ustaz Siddiq Allah yarham sama Ustaz Prof. Abdillah, beliau Muhammad Abdillah, beliau ini teman-teman dulu kuliah di Mesir. Saya dulu kenal Indonesia dari beliau-beliau ini. Guru-guru sesat yang mengajarkan bahasa Indonesia. Ini guru sesat saya, mana Ustaz Mustedil? Mana beliau? Ini beliau nih. Ini beliau dulu ngajarin saya kata-kata kotor dalam bahasa Indonesia. Ini guru sesat. Kan orang Arab nggak tahu, disuruh belajar, dibaca, ya saya ikut baca juga, mana ngerti itu artinya apa. Astagfirullah, sampai kata kotor, ini apa? Ini rambut. Ternyata saya sebut yang lain, astagfirullah. Itu gara-gara beliau ini. Insya Allah beliau meninggalnya belakangan. Beliau meninggal di akhir zaman sama iblis. Pas iblis mati, dia mati juga, astagfirullah. Itu guru sesat saya dulu ya. Pas saya datang ke Indonesia, kok saya ngomong bahasa kasar, kata orang, Syekh ini bahasa tidak boleh, ini bahasa kotor. Oh berarti yang ngajarin saya dulu yang jujur-majur. Astagfirullah. Beliau teman-teman yang baik, teman-teman yang mengajak saya ke Indonesia, berdakwah dan lain. Jadi menganggap Ustaz Siddiq beserta teman-teman semua yang di Palembang, guru kita Ustaz Soleh juga dan lain, itu menganggap sebagai keluarga. Maka saya sering ke sini, subhanallah. Beliau itu banyak diamnya, nggak banyak ngomong kayak kita. Jadi banyak kesalahan, tutur kata yang tidak baik. Itu beliau santai, masya Allah. Dan kapanpun saya ke sini, masya Allah luar biasa, memuliakan tamu terus. Ya, akhirnya subhanallah. Itulah kita doakan mudah-mudahan kita seperti beliau. Berikan satu amalan aja. Beliau senang bagi-bagi makanan. Antum lihat orang yang susah di jalan, kasih uang, kasih apa. Bisa jadi antum ahli maksiat, tapi Allah memandang hati antum mulia, diampuni dosanya oleh Allah. Jangan meremehkan. Orang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing, maaf. Seekor anjing dikasih minum aja, diampuni, masuk surga. Bagaimana dengan kita bagi-bagi makanan kepada tetangga? Itulah, jangan takut kemiskinan kalau bersedekah. Bersedekah itu tidak bakalan menjatuhkan orang miskin. Karena apa yang kita keluarkan jadi masuk tabungan dan masuk rekening ukhrawi kita. Rekening kita di dunia diisi banyak uangnya. Ngecek ada duit lagi. Tapi giliran kita udah di akhirat, rekening kita di ukhrawi itu kosong, subhanallah. Harta yang kita tinggal belum tentu digunakan untuk manfaat, malah digunakan untuk maksiat dan hal yang tidak ada Allah subhanahu. Di antara tanda husnul khatimah adalah orang meninggal di waktu-waktu yang baik dan tempat-tempat yang baik, seperti orang meninggal dalam medan perang, seperti saudara kita di Palestina dan negara-negara lain. Kemudian orang perempuan yang meninggal masih dalam kondisi nifas. Nifas itu yang darah yang keluar sehabis perempuan melahirkan, 40 hari maksimal 60 hari. Di masa masih nifas itu beliau meninggal sehabis melahirkan, itu dianggap husnul khatimah. Atau meninggal dalam keadaan puasa, meninggal dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Gimana cara mendapatkan husnul? Ini tanda-tanda husnul khatimah. Caranya apa? Pertama, mohon hidayah, taufik dari Allah. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada anda, tidak akan dapat husnul khatimah. Yang kedua, selalu bertakwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka bahwa anda akan meninggal dalam keadaan baik. Kalau kalian tahu cerita, namanya orang penguasa dulu di Irak, namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj itu, darah itu bagi dia itu hal biasa.
Al-Hajjaj itu orang yang luar biasa, senang dengan darah. Orang berantem sama dia aja, ente kadang-kadang nggak pakai, ente tebus langsung lehernya. Siapapun dihabiskan, sampai dia membunuh Sa'id bin Jubair, dan itu musibah terbesar beliau. Itu Al-Hajjaj itu, tapi hafal Quran, bukan main. Hafal Quran kayak hafal Al-Fatihah. Tapi dia penguasa yang zalim. Dan ulama sepakat, dia punya kebaikan dan punya keburukan. Dan keburukannya tenggelam, ya, kebaikannya tenggelam di antara lautan keburukannya beliau. Dia punya kebaikan sampai tenggelam di tengah-tengah keburukan beliau yang beliau lakukan kepada umat pada saat itu. Siapapun menentang beliau langsung dibunuh. Akhirnya Al-Hajjaj bin Yusuf Thaqafi itu pada saat wafat, sampai orang menyangka dia pasti ila jahannam, ini orang pasti masuk bersama Abu Jahal, Abu Lahab, dan sekarang Abu Gosok. Apalagi Abu Janda. Astagfirullah. Jadi ini orang, mereka berpikir ini orang benar-benar hidupnya penuh dengan keburukan, gak mungkin husnul khatimah. Tapi kata ulama, bisa jadi Al-Hajjaj ini diampuni karena satu kalimat yang dia bacakan, yang dia utarakan ketika wafat. Kata ulama, dia bisa diampuni gara-gara kalimat ini. Apa kata kalimatnya? Dia mengutarakan kalimat yang sangat luar biasa. Dia bilang apa? Ya Allah, yadhunnuna annaka lan taghfira li. Ya Rabb, tuh lihat, masih yakin punya harapan sama Allah. Begitu orang yang membawa laknat di orang-orang di sekelilingnya, siapapun dihabiskan. Bilang dia, Allah, mereka mengira bahwa engkau tidak akan mengampuni saya. Tuh luar biasa, kata ulama, ini kalimat hebat. Bisa jadi Allah yang ilhamkan dia berbicara demikian, sehingga bisa jadi Allah ampuni dia. Masalah surga dan neraka bukan urusan kita. Itu hak mutlaknya Allah. Gak berani sampai kita melaknat orang kafir aja, belum tentu dia kafir. Bisa jadi sebelum akhir hayat ada yang mentalkinkan syahadat, dia meninggal. Tapi kita menilai zahirnya saja. Maka dia mengatakan, ya Rabb, mereka mengira engkau tidak akan mengampuni saya. Maka kita punya yang namanya husnul dzan. Ana inda dhanni abdi bi, hadis kudusi. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku bersama hamba selama hamba itu berbaik sangka kepadaku. Insya Allah kita semua husnul khatimah. Dan kita doakan beliau semoga diampuni dosanya oleh Allah. Keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang telah wafat menghadap Allah, mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita, sahabat kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan mereka mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita semua dipertemukan di surganya Allah kembali. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Yang abdomen itu saya balik. Lain,